Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Kak Evi. Nah adik-adik, tidak terasa telah 1 tahun lamanya kita beribadah secara online loh. Dan kakak harap adik-adik semua di rumah tetap bersemangat ya untuk mengikuti ibadah. Dan sekarang kakak mau ingetin kalian sebelum memulai ibadah, jangan lupa untuk memakai baju yang rapi, tidak sambil makan ataupun sambil main HP, karena kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita lihat hasil kreativitas kalian. Nah adik-adik, dari kreativitas minggu lalu kita sama-sama belajar bagaimana cara memasukkan benang ke jarum. Jadi adik-adik bisa bantu mamanya kalau lagi pengen ngejahit. Nah setelah ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa Tuhan untuk beribadah Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau semangat untuk menari memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak yakin tadi kalian sudah semangat ya memuji nama Tuhan, sudah menari, melompat. Nah dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita berdoa kembali. Kita lipat tangan dan tutup mata kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Tadi kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau yang pimpin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah juga kakak pembina kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menerima Tuhan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tommy. Kita dikasihi Tuhan, gimana kabarnya? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Kisah ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, ceritanya ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Pada suatu hari, tiba-tiba si anak bungsu meminta harta yang menjadi bagiannya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta yang diminta si bungsu ini adik-adik. Nah, beberapa hari kemudian si bungsu ini menjual harta yang sudah diberikannya dari ayahnya. Dan ia mendapatkan uang yang banyak adik-adik. Setelah itu, si bungsu pun pergi ke suatu negeri. Dan di negeri ini, si bungsu hidup dengan berfoya-foya adik-adik. Dan pada suatu saat, harta yang diberikan ayahnya itu pun habis. Nah, hidup si bungsu pun menjadi menderita adik-adik karena nggak punya harta lagi. Dan di negeri ini pun terjadi kelaparan yang hebat adik-adik. Lalu karena si bungsu ini hartanya sudah habis, dia memutuskan untuk bekerja. Dan dia mendapatkan pekerjaan dengan menjaga babi di ladang. Dan pada suatu ketika si bungsu ini merasa lapar adik-adik, sangat lapar. Dan dia berpikir untuk memakan sisa ampas-ampas makanan babi adik-adik. Dan ternyata sudah tidak ada lagi adik-adik. Nah, si bungsu ini pun menjadi sadar dan teringat betapa enaknya menjadi pegawai ayahnya yang berlimpah-limpah. Dan dia memutuskan untuk pulang. Nah, ketika anak bungsu itu memutuskan untuk pulang, sang ayah pun sudah menunggunya adik-adik. Lalu si bungsunya pun dipeluknya, lalu memberikannya cincin, pakaian, dan sepatu yang terbaik. Dan pada akhirnya si bungsu kembali pulang dan ayahnya merasa bersukacita karena berpulangnya anak si bungsu ini. Wah, betapa besar ya kasih ayah kepada anaknya. Walaupun si bungsu ini telah mengecewakan ayahnya, tetapi ayahnya tetap mengasihi dia. Begitupun kita ya adik-adik. Bapa di surga selalu mengasihi kita ya adik-adik. Walaupun kita sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tuh selalu mengasihi kita. Makanya adik-adik, kita harus menjadi anak yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua kita, terlebih kepada Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau telah menjaga kami Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang baik Tuhan, anak dengar-dengaran kepada orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati juga orang tua kami, Kau berkati guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai di sini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Nah, hari ini kakak mau ngajarin adik-adik gimana sih cara untuk menjahit. Nah, pertama-tama yang kita perlu siapkan adalah jarum jahit beserta dengan benang jahitnya dan 2 kain flanel. Boleh warna apa aja yang adik-adik suka. Setelah itu adik-adik bisa potong bentuk bulat seperti ini jadi 2 bagian ya. Nah, caranya kita ambil dulu kain flanelnya, kita tumpuk menjadi 2. Setelah itu adik-adik juga jangan lupa untuk memberi tanda di jari telunjuk adik-adik seperti kakak ini ya, supaya memudahkan adik-adik memasuki jarumnya dan hasilnya bakal rapi banget. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita ambil dulu nih bagian tengahnya seperti yang kakak lakuin ini. Terus adik-adik tarik deh ke atas.
Setelah itu adik-adik bisa mulai lagi dari bagian bawah dan tusuk ke atas deh, sejajar dengan bolongan yang adik-adik sudah tusuk sebelumnya ya. Setelah itu adik-adik bisa menariknya dengan pelan-pelan. Setelah itu memasuki benang dan jarumnya ke bolongannya ya. Setelah itu adik-adik bisa mengikuti batas yang udah adik-adik buat di jari tangan adik-adik. Nah, caranya tidak lewat tengah lagi, langsung dari bawah tusuk deh ke atas. Setelah itu adik-adik bisa masukin ke bolongan benangnya supaya benangnya ada di tengah-tengah. Nah, hasilnya seperti ini. Adik-adik lakukan terus dari bawah tusuk ke atas dan masukin jarum serta benangnya ke bolongannya ya. Itu dilakukan sampai nanti ujungnya bertemu lagi. Sampai coba adik-adik. Nah, adik-adik bisa liatin nih kakak kayak gimana. Gimana nih adik-adik? Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita sudah sampai di tusukan terakhir. Mulai seperti yang tadi kakak lakukan, kita mulai dari bawah ke atas. Kita tarik, setelah itu kita masuki ke bolongannya. Kita tarik pelan-pelan. Dan setelah itu kita masukin ke lubang yang pertama tadi awal kita tusuk. Nah, kita tusuk lagi. Set. Baru kita masukin ke bolongannya lagi. Setelah itu kita masukin ke tengahnya. Dan kita keluarkan di tengah-tengah dari kain flanelnya. Baru deh kita gunting. Jadi deh. Wah, sudah jadi deh. Adik-adik selamat mencoba ya. Nah, adik-adik bisa coba hasilnya, adik-adik foto dan adik-adik kirimkan ke grup sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, tadi gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tommy kan? Kita sama-sama belajar ya adik-adik untuk mendengarkan nasihat orang tua kita. Dan juga kita percaya bahwa kasih Tuhan kepada kita sangat besar. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ingetin kalian tuh jangan lupa melakukan kreativitasnya ya. Dan juga foto dikirimkan ke grup Super Kids. Kakak tunggu foto kreativitas kalian. Dan sekarang untuk menutup ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah selesai Tuhan beribadah kepadamu. Dan sebentar Tuhan kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Pimpin kami selama seminggu ke depan juga Tuhan. Berkati keluarga kami agar kami tetap berkecukupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati untuk saudara kami, keluarga kami Tuhan. Berkati untuk kakak pembina kami Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.